Kembali lagi dengan saya Mada Karisma. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai Fusion 360, di mana kita butuh pembuatan program ya khusus, di mana fokusnya di sini saya akan membahas program mengenai 3D milling yang kita bisa ambil di show data panel ya. Lalu kita bisa ambil posisinya di cam samples ya. Lalu di 3D milling overview ya, 3D milling overview kita tinggal double klik saja, langsung otomatis dia akan loading. Lalu sembari kita loading kita bisa tutup head panel, data panel, sehingga view-nya jauh lebih langsung ya. Lalu pastikan bahwa proses masuknya itu di manufaktur, jadi bukan di desain ya, di manufaktur. Lalu sebenarnya kita akan bahas satu persatu bagaimana program itu kita buat ya. Tentunya yang pertama adalah paralel. Jadi kalau kita lihat secara 3D, kalau kemarin sudah kita bahas mengenai 2D, kita bisa bahas mengenai 3D. Lalu di 3D ini misalkan kita pilih paralel, lalu di titik 3 ini juga kita bisa pin to shortcut, artinya di situ nanti dia otomatis akan masuk di atas ya. Itu untuk raster ya, sehingga kita bisa klik, nanti akan muncul di sini. Lalu di sini kita bisa lihat secara parameter pemilihan tools, lalu juga boundary, lalu juga height-nya, ketinggian ya. Yang tidak masalah kita bisa lewatin. Hingga yang pertama adalah kita butuh change. Jadi change ini kita butuh bidang yang akan batasan ya, limit, boundary. Jadi kita bisa select boundary-nya, misalkan yang keluar seperti ini tinggal kita select. Lalu toolsnya jangan lupa kita pilih sesuai dengan daftar tools yang ada. Misalkan kita pilih di Fusion Tools yang kita butuhkan, misalkan diameter ball and mill ya, seperti ini, diameter 10, kita tinggal select ya. Lalu juga akan muncul di sini seperti ini. Lalu setelah kita pilih boundary tadi ya, jadi secara fleksibel kita bisa pilih ya. Lalu kita bisa pilihkan hex. Hex ini otomatis dia akan mengikuti ya, jadi mengikuti dari daftar jarak ketinggian aman atau fresh point-nya. Jadi kita lewatin aja nggak masalah ya, dia akan mengikuti. Lalu di sini ada pass, artinya dia akan pengisian toleransi dan sebagainya. Jika ini ada inch ya, kita bisa ganti dengan mudah di sini, tinggal kita select lalu kita ganti ke milimeter. Jika oke, otomatis juga akan berubah. Jadi begitu kita double klik di sini, parameter untuk pass, untuk editing, misalkan toleransinya 10 mikron ya. Lalu juga pass directionnya 90 derajat. Berarti kalau 90 derajat dia akan merotate dari sumbu X, jadi sumbu X ke kanan, dia akan merotate jadinya lurus, tegak lurus seperti ini. Begitu saya ganti 0, dia juga akan lurus terhadap sejajar sumbu X ya, kita ganti ke 90. Lalu juga step over ya, step over ini karena butuh besar, saya kasih 1 mili saja. Terus directionnya bisa 2 atau bolak-balik ya. Ada climbing konvensional lalu bolak-balik ya, itu ya. Kita langsung ke lead in. Nah, lead in-nya itu kita bisa pilih, ada banyak sekali ya. Full retraction artinya dia ke atas, minimum berarti dia yang ada jarak terhadap ketinggian material, misalkan 5 mili, dia akan di naiknya jadi 5 mili. Short path berarti jarak terpendek ya, kita bisa ambil short path juga nggak masalah, atau ikutin the flow. Untuk full retraction masih nggak masalah ya. Nah, di situ pilihannya tidak banyak, otomatis juga kita bisa beberapa pilih ya. Misalkan di sini rapid movement ya, untuk rapid retract-nya masalah, kita pilih default dulu, tinggal kita oke. Sehingga begitu kita lihat dia akan mengkalkulasi seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi ini juga smooth ya. Lalu perbatasan dari limitnya. Lalu di sini juga kita bisa lihat proses turun dan juga naik. Ini untuk raster ya. Memang kelemahannya untuk raster adalah di posisi dinding dia memang tidak bagus karena posisinya raster. Nah, untuk bisa mengantisipasi itu, misalkan sebelumnya raster itu kan posisinya kita bisa buat dengan kemiringan tertentu. Nah, misalkan kita ambil di sini ada pass
kita bisa buat sebenarnya 45 derajat, kita tinggal oke, dia juga akan mengkalkulasi kemiringan 45 derajat. Lalu untuk program yang lain, misalkan kita buat kontur. Jadi di sini selain ada raster atau paralel, kita ada kontur. Jadi di kontur ini kita bisa tambahkan, misalkan di kontur itu pertama tools, ya toolsnya masih sama, kita bisa pilih diameter yang kita inginkan, misalkan diameter 10 untuk end mill, ball end mill aja, ball end mill kita select. Lalu yang kedua kita pilih boundary-nya. Nah ini kita pilih boundary-nya. Lalu selanjutnya ketinggian aman nggak masalah, lalu pas untuk pemakanan beberapa kali, toleransi ya. Lalu maksimum step down-nya ya, ini juga kita bisa perkecil misalkan 0,5. Nah itu aja yang untuk multi aksis, nggak perlu full untuk click in atau keluar masuknya ya. Smoothingnya itu kita bisa gunakan di sini, default juga nggak masalah, tinggal kita oke. Secara otomatis juga akan mengkalkulasi dan dia seperti 3D offset, artinya di situ kita bisa lihat bahwa proses cuttingnya itu akan melakukan proses 3D offset. Ini programnya. Untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk setupnya, kita buat bidang ini ya. Nah bidang ini kita bisa gunakan rem, jadi scallop ya. Bisa untuk bidang sini ya, ini kita bisa pilih misalkan untuk radial, lalu kita bisa select untuk tools yang kita inginkan, yang ke-10 ball and mill. Lalu kita pilih geometrinya, misalkan center point-nya, atau kita pilih bounding box atau selection juga kita bisa pilih seperti ini. Ini misalnya. Jadi bisa dipilih untuk 2. Lalu juga tool centernya, di posisi tool center, artinya tool center ini kalau kita sorot di inside itu berarti dia tidak akan keluar dari boundary atau batasan. Kalau di center dia bisa keluar setengah dari diameter dari batasan, atau yang outside berarti full 1 diameter dia akan keluar dari batasan. Itu ya, nanti juga kita akan bahas. Lalu di sini ada height, ada pas, jadi pemakanan per berapa derajat untuk proses radial, artinya di situ dia akan menuju ke proses center. Ini bolak-balik, order limit dan semuanya ini settingan default, tinggal kita oke. Nah sehingga dia akan proses cutting seperti ini. Jadi misalkan kita simulasikan juga bisa berdasarkan toolpad saja, stoknya nggak perlu, kita play. Turun, nah turun. Kira-kira seperti itu untuk prosesnya. Lalu untuk area dalam yang sebelumnya menggunakan radial, kita bisa gunakan juga program ini kita bisa gunakan untuk morphing ya, pembuatan morph spiral. Jadi di 3D selain ada pembuatan kontur, ramping ya, ini ataupun radial, ini ada morph spiral. Jadi di morph spiral ini selain tools yang sudah kita pilih, kita bisa pilih selection, misalkan ini dan sini juga. Lalu di situ kita bisa ambil pas, jadi
Ini juga kita bisa lihat short machining distance, artinya nanti yang terpendek untuk proses perpindahannya. Lalu ini kita bisa gunakan clockwise, atau kalau diancentang menjadi counter clockwise atau berlawanan arah. Terus step overnya kita buat besar dulu 5 mili, tinggal kita oke saja. Jadi di sini cukup fleksibel sehingga kita bisa pilih mana yang akan kita buat program, lalu otomatis kita bisa dapatkan programnya. Misal kita kecilkan, tinggal kita isi untuk di sini misalkan 1 mili, tinggal kita oke saja, otomatis juga akan berubah ya. Ini. Nah itu untuk morph spiral. Untuk morph spiral yang lainnya, misalkan kita ada di posisi dalam di sini. Nah ini kita bisa gunakan program yang sama, kita enter, lalu tools yang sama, tinggal kita pilih geometrinya. Ini kita pilih selection. Nah kita select untuk area yang atas sama area yang kita batasin, hingga nanti akan memilih untuk area yang di area dalam saja gitu. Nah ini kita tinggal ambil untuk toleransi dan step overnya ya, sudah tinggal kita oke. Nanti akan cutting di area yang di dalam dari batasan yang sudah dibuat. Jadi kalau kita nyalakan berikutnya, nah ini kita bisa dapatkan untuk strategi morph spiral untuk area dalam. Selain morph spiral area dalam, kita juga bisa gunakan pensil di 3D. Di sini kita bisa ambil untuk pensil, jadi corner, dia akan mendeteksi R terkecil. Misalkan mendeteksi R terkecil itu kita bisa cek di utilities. Nah di situ kita bisa cek juga untuk inspection. Di sini ada minimum radius analysis. Jadi begitu kita select untuk bodinya, lalu kita dapatkan untuk warna maksimum to radiusnya. Misalkan di sini kita isi R10, atau kita bisa searching di sini minimum radius, bisa dengan scroll. Jadi scrollnya kita naikkan terus, kita turunkan. Nah ini di kisaran 3 itu baru bisa bersih. Misalkan kita isi 3 atau ke 4. Nah itu merah ya, di minimum radiusnya 4 R4 itu merah. Jadi kita bisa isi 3 ya, biar warnanya hijau. Hingga R terkecil dari bidang ini adalah R hijau. Kita masuk ke milling, lalu kita pilih ke menu pensil. Nah di sini kita bisa gunakan tools yang lebih kecil dari 10. Misalkan di posisi bonus 6, kita pilih fusion tools. Kita cari 6 ya, ambil 6, kita select, lalu boundary-nya kita batasi dulu ya, seperti ini. Lalu di sini ada tool center, saya pilih di tool center jadi setengah dari diameter. Lalu selanjutnya tinggal kita oke. Dia akan mendeteksi area dari corner yang belum terdeteksi oleh tool sebelumnya atau tool finishing sebelumnya. Jadi begitu kita lihat, double klik di sini ya, kita ulangi lagi di mana tool center, lalu tools yang digunakan, lalu height tingginya, lalu pas ya. Jadi parameter apa saja yang bisa kita ganti, misalkan step over, lalu boot ya. Kita bisa ganti-ganti. Kita tinggal oke. Ya, otomatis juga nanti akan membaca tool pensil, jadi dari R tertentu, dia akan memakan bagian RR yang sudah dibuat. Jadi misalkan tadi kita double klik di situ parameternya, masuk tool yang dipilih, tool center,
lalu retreat-nya, pass-nya, dan lead and link-nya. Nah, selain itu juga kita juga bisa deteksi area khusus untuk flat. Jadi bidang mana yang akan di-cutting menggunakan tool flat, itu tinggal kita pilih area flatnya. Di sini ada di 3D, kita bisa sebutkan dengan nama horizontal. Ini di horizontal ini nanti kita select toolsnya, misalkan dengan menggunakan Fusion Tools dengan Nmill 10 misalkan flat, kita select, lalu kita pilih geometrinya. Nah, di sini kita bisa select kiri. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita tentukan untuk height-nya dan manual step overnya. Misalkan manual step overnya kita bisa aktifkan, kita isi dengan 5, maksimum step overnya kita bisa isi dengan 6. Untuk step over semuanya sudah oke, tinggal kita masuk ke lead in, nah, kalau salah settingannya tinggal kita. Nah, ini ada minimum cutting radius, harus lebih kecil daripada cutter radius. Di sini minimum cutting radius oke. Secara otomatis juga masih calculate ya. Di sini dia akan mendeteksi bidang flat yang sudah kita tentukan. Nah, untuk sambil jalan kita juga bisa bekerja dengan yang lain. Contohnya di area ini tadi kita bisa hilangkan dulu, misalkan untuk manage. Jadi kita bisa matikan terlebih dahulu untuk view-nya. Jadi misalkan di sini untuk FE measure minimum radius itu nanti kita bisa matikan seperti ini. Lalu juga kita bisa tambahkan program. Misalkan di sini ada program untuk ramping. Jadi bedanya begitu kita masuk ke milling, sama-sama seperti proses di yang sebelumnya. Di situ kita pilih ramp. Jadi tinggal select toolsnya, lalu select boundary-nya, selection misalkan boundary ini. Lalu juga kita bisa pilih tool offset boundary. Ya, di situ akan toolnya akan keluar dari boundary. Lalu tinggal kita oke. Secara otomatis juga akan membuat program ramp. Nah, program ramp bedanya adalah dia bagian dinding akan bagus, tapi bagian floor dia tidak akan bagus. Nah, seperti ini diaplikasikan. Lalu selain ramp ada scallop. Scallop. Nah, ini untuk scallop ini bisa kita buat seperti 3D object, jadi penggabungan antara 3D object dan code saja. Jadi di bagian floor menggunakan 3D object, di bagian dinding menggunakan raster atau 3D object ya. Nah, di situ kita tinggal pilih geometrinya, kita pilih selection seperti ini. Lalu di sini lebih fokus pada pass. Jadi pass ini pengisian toleransi, short sama step over. Nah, di step over ini misalkan kita isi 1 mili, lalu directionnya bot, lalu kita bisa pilih untuk up down-nya bot juga ya. Jadi tidak perlu di ini, kita tinggal oke saja. Secara otomatis juga akan membuat program optimize conjugate, artinya di situ scallop ya, akan mempertahankan jumlah atau pergeseran tool terhadap sumbu X maupun Y dan juga terhadap sumbu Z, sehingga semua akan terkontrol dengan kondisi yang sama, scallopnya sama, pergerakannya juga konstan itu. Lalu beberapa program yang kita bisa buat ya, yang tadi ada scallop, spiral, itu semua. Atau yang terbaru kita bisa tambahkan
untuk program Steep and Cello ya. Program Steep and Cello ini akan semua dapatkan di customer yang subscribe untuk Fusion Extension. Nah ini adalah dari program untuk scale up. Lalu juga kita bisa tutup program lagi untuk RAM ya. Di ramping dia lebih penuh, transaksinya lebih terkontrol ya. Lalu juga ada horizontal kita bisa menekan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai program 3D yang dimana ada banyak sekali program yang nanti kita bisa tambahkan, termasuk Steep and Cello, karena Steep and Cello ini adalah program yang ada di PowerMill yang kita bisa yang dimasukkan secara otomatis di Fusion. Artinya ini adalah strategi finishing terbaik yang kita bisa gunakan, yang mana nantinya untuk bisa menjangkau area dinding dengan menggunakan constant Z atau Z level, dengan floor dengan menggunakan raster, atau ada pilihan lain dengan menggunakan 3D offset. Mungkin lain kali kita akan bahas secara khusus mengenai Steep and Cello, sehingga ini cukup kita bisa bahas sampai di sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.